Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia optimistis bahwa bisnis retail masih akan bertumbuh di tahun 2023 mendatang. Namun demikian, Aprindo menyatakan masih akan berekspansi maupun berinvestasi karena krisis ekonomi dunia masih belum usai. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo menyatakan optimistis bisnis retail masih akan tumbuh di 2023 meski ekonomi dunia tengah menghadapi ancaman resesi global. Optimisme tersebut mengacu pada indikator kinerja ekonomi Indonesia yang masih tumbuh 5,44% di kuartal 2 2022, serta inflasi di Oktober yang sebesar 5,71% atau turun dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 5,95%. Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mande, seperti yang dikutip Antara mengatakan, dengan adanya penurunan tingkat inflasi maka ada optimisme dari sektor hilir yakni retail. Optimisme tersebut juga akan berlanjut sampai dengan tahun depan. Namun meski optimistis, Roy mengaku kondisi yang membaik itu tetap harus diwaspadai. Pasalnya gejolak ekonomi global tidak bisa diprediksi ke depannya. Roy mengatakan pelaku usaha retail menilai kondisi Indonesia berada dalam tingkat moderat dan jauh dari kondisi dunia yang sedang mengalami krisis. Namun Apindo menilai krisis dunia belum usai, sehingga masih akan berhati-hati dalam berekspansi maupun berinvestasi. Aprindo menilai ada dua hal yang harus jadi perhatian pemerintah untuk bisa menjaga optimisme dunia usaha, yaitu ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting, serta terjaganya daya beli atau konsumsi masyarakat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, bisnis retail tetap tumbuh di tengah ancaman resesi global. Di tahun depan kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Mande. Beliau adalah Ketua Umum Aprindo. Ya, halo, selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Pak Prasetyo, salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam, salam sehat juga ini. Pak Roy, menarik kalau kita cermati tadi beberapa narasi sudah disampaikan masih tetap optimistis begitu. Apa yang mendasari dari pelaku retail masih tetap optimis meskipun kita tahu masih banyak yang mencoba bangkit nih teman-teman dari retail di tanah air akibat pandemi COVID-19 lalu. Ya, Semangat. Baik, Pak Roy. Ya, terima kasih. Ya, tentunya syarat untuk adalah harus tetap optimis ya. Tidak semangat tentunya bukan. Yang kami melihat perkembangan daripada sektor ekonomi kita ya, kita bukan di kuartal kedua tiga karena paling dekat. Ya, kita tahu inflasi kita pemerintah ketika dari 5,9 di kuartal kedua hampir menyentuh 6%, bahkan banyak mengatakan bahwa kita di kuartal 3 mestinya di 6%, tapi melalui upaya ya APBN, kemudian juga kebijakan moneter yang bukan tightening money dan menaikkan BI rate sudah sampai 2 kali dalam waktu 1 semester ini, sehingga saat ini menjadi 4,75. Kita lihat laporan Biro Pusat Statistik baru 3 hari yang lalu, inflasi kita menurun menjadi 5,71 dari 5,92. Nah, ini signifikan ya. Ketika kita berbicara dalam masa seperti saat ini, tahun 2022, global terdampak dengan segala krisis, baik itu mulai dari krisis peperangan, ya, Ukraina-Rusia yang dimulai pada awal tahun, kemudian berlanjut ke krisis pangan, kemudian berlanjut ke krisis energi, ya, krisis cuaca, dan tentunya kita tahu di akhir-akhir ini, 2 bulan terakhir ini adalah krisis finansial mulai melanda di global. Tapi Indonesia dapat membuktikan dengan kebijakan populis moneter dan fiskal yang dijaga dan juga kekuatan APBN kita, segala upaya dari windfall kita di awal tahun dari hasil komoditi kita, SDA kita, sumber daya alam kita, batu bara maupun juga CPO, sehingga kita memiliki surplus perdagangan dan itu membuktikan bahwa kita saat ini berjalan pada koridor yang sudah baik dan sudah tepat. Nah, ini kami sambut baik sekali dengan upaya pemerintah menjaga inflasi, karena kita tahu 2,5 tahun yang lalu
kita sangat tergerus dengan satu poin, yaitu yang kita sebut sebagai pandemi, ya, PPKM, mobilitas, pembatasan mobilitas. Itu sangat terpengaruh sekali, semua tatanan hidup kita, sektor semua usaha terdampak, termasuk retail. Dan ketika kita sudah mau menuju ke endemi, kita diperhadapkan dengan tantangan baru, inflasi yang bergejolak, ya. Tetapi alhasil Indonesia bisa membuktikan kita malah bisa menurunkan inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi kita dari 5,44 di kuartal kedua meningkat menjadi 5,72. Ya, ini berbanding lurus tentunya. Inflasi tertekan, maka konsumsi akan meningkat dan akan mengkontribusi pada ekonomi. Nah, demikian juga itu yang terjadi di retail. Ketika kita tahu bahwa suasana memang belum kondusif, ya, kita belum menjadi endemi, ya, bahkan kita masih melawan terus, ya, keadaan situasi yang adanya varian baru dan lain sebagainya. Tetapi karena kita tingkat vaksinasi kita sudah tinggi, ya, booster kita sudah tinggi, sehingga kita lebih perform untuk kesehatan kita, dan itu akan mengakibatkan mobilitas dan juga konsumsi masyarakat terjaga. Kita tahu juga dari berbagai indeks yang kita lihat, indeks kepercayaan konsumen di kuartal ketiga meningkat menjadi poin 120,3 dari sebelumnya 117. Artinya ada kepercayaan konsumen untuk berbelanja atau spending money. Kita tahu juga dana pihak ketiga selama pandemik berkisar di 12-13%, ya, di bank perbankan Indonesia sekarang sudah jadi 8,5%. Artinya apa? Ada penarikan uang, ya, dari deposito tabungan untuk spending money, untuk konsumsi. Ya, karena negara kita masih negara konsumsi, belum menjadi negara ekspor. Jadi konsumsi kita terbukti juga dari semester ini, ya, kuartal ketiga khususnya, kita ada meningkat 5,39% atau mengkontribusi 50,3% dari sektor PDB kita atau sektor pengeluaran dalam PDB kita dibanding dengan pengeluaran pemerintah, investasi, ya, kemudian ekspor dan impor. Oke, Nah, berarti ini bisa menunjukkan tanda-tanda yang baik tentunya ya. ketika kita bisa mempertahankan. Ya, seperti itu. Oke, berarti memang kalau dari dalam negeri ini masih kondusif lah ya, masih bisa mendukung sektor retail di Indonesia dengan tingkat konsumsi masyarakat yang masih terjaga begitu. Lantas kalau kita bicara mengenai target pertumbuhan dari industri retail di tahun 2022 ini, apakah masih on the track begitu? Masih sesuai target atau mencoba untuk direlaksasi, Pak Roy? Ya, tentunya kita masih on the track, Pak Prasetyo. Jadi kondisinya on the track karena apa? Karena kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi ini kita lihat dari indeks penjualan real saja, misalnya juga, ya. Tadi indeks kepercayaan konsumen yang meningkat. Indeks penjualan real juga meningkat, ya. Kemarin di kuartal ketiga, poin 200, sekarang sudah 204,1, ya, yang diumumkan oleh Bank Indonesia. Artinya ada peningkatan di sana. Nah, kuartal pertama, ya, kita tahu, ya, ekonomi kita memang di angka 5%, 5,1. Kuartal kedua 5,44 dan kuartal ketiga 5,74. Nah, artinya kalau kita ambil poin konsumsi rumah tangga yang mengkontribusi 50,3%, di atas 50% dari PDB, ya tentunya ada peningkatan dari kuartal ke kuartal atau menuju ke kuartal keempat ini. Jadi kita melihat bahwa kuartal keempat ini seharusnya belum recovery. Tetapi menuju ke recovery sudah ada kondisi-kondisi yang menuju kepada anomali atau keseimbangan baru, ya, di mana target kita, ya, kita dapat prediksikan, ya, ini belum selesai tahun ini tentunya, sampai akhir tahun kita berada di poin antara sekitar 90% dari harapan kami, harapan target untuk tahun ini. Di mana kita berharap pertumbuhan retail bisa bertumbuh di sekitar angka 4%, ya, 3,5 sampai 4%, jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Oke, itu dia target pertumbuhan sampai dengan 2022, belum ada revisi, masih on the track kita lihat. Lantas bicara mengenai produk-produk retail apa yang paling diminati, yang paling menjadi backbone lah untuk sektor retail. Dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan nilai penjualan dari grocery retail di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini perbandingan dari 2017 sampai dengan 2021, di mana nilai penjualan grosir retail tertinggi di tanah air itu terjadi di tahun 2019. Ini menjelang kita memasuki pandemi COVID-19, ya. 115,01 miliar dolar Amerika. Kemudian pandemi menghantam termasuk ke Indonesia sehingga anjlok
mencapai 81,82 miliar dolar Amerika. Ya, tekanan berlanjut sampai dengan tahun berikutnya di 2021 menjadi 71,64 miliar dolar Amerika. Bagaimana dengan indeks penjualan eceran atau real di tahun 2022 ini? Ya, kita lihat Agustus, September, Oktober, ini 3 bulan terakhir ya. 201,8, kemudian di September 198,1 poin dan Oktober 204,3 poin. Indeks penjualan eceran atau realnya ini sudah mulai mengalami peningkatan ya, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Pak Roy Mandey. Lanjut kita lihat ke indeks keyakinan konsumen di tahun ini. Ya, pergerakannya cukup fluktuatif, tertinggi di bulan Mei, kemudian cenderung turun sampai dengan bulan September menjadi 117,2 poin, tapi bulan Oktober meningkat kembali menjadi 120,3 poin. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Mandey, Ketua Umum Aprindo. Ya, Pak Roy, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, ini nilai penjualan grosir retail Indonesia cenderung turun 2020 ke 2021. Untuk 2022 sendiri bagaimana kalau dari sisi nilai penjualannya, Pak Roy? Ya, tentunya melihat daripada indeks penjualan real dan indeks kepercayaan konsumen yang juga tadi saya sampaikan dan sudah terlihat sama dengan grafik yang ditampilkan, bahwa memang kita belum disebut recovery karena kita masih menambal kebocoran atau menambal kegerusan, ya kita sebut kegerusan akibat pandemik 2,5 tahun yang lalu. Nah, ini memukul sekali dan berdampak bagi peritel. Kita tahu ada yang harus sampai tutup toko, bahkan harus keluar dari arena sektor retail atau retail modern nasional. Nah, kita tahu itu tentunya perlu effort untuk bisa menambal kegerusnya seluruh aktivitas retail modern sepanjang pandemik yang lalu. Nah, itu membuat akhirnya tahun ini kita masih menambal itu, sehingga belum disebut recovery. Nah, ini sangat penting tentunya, berharap bagaimana retail modern ini dapat diperhatikan oleh pemerintah sebagai bagian yang mendorong konsumsi rumah tangga. Karena konsumsi rumah tangga saat ini cuma ada di 3 area. Satu, pasar rakyat tradisional, pasar modern atau retail modern, physical store atau brick and mortar, dan yang ketiga online. Ya. Nah, semuanya punya karakteristik masing-masing dan semuanya punya segmentasi masing-masing dan memberi kontribusi masing-masing. Nah, tentunya 3 elemen konsumsi di mana masyarakat melakukan konsumsi rumah tangga, kebutuhan pokok dan sehari-harinya, ini perlu dijaga. Karena kami berada di sektor hilir yang terus berusaha untuk ekspansi sebenarnya, juga untuk bisa meningkatkan performa dan juga meningkatkan ekonomi kita. Jadi ini yang tentunya masih diharapkan terus oleh para retail. Betul, menarik kalau kita cermati dengan sudah mulai meredanya lah dikatakan dari pandemi COVID-19 di Indonesia ini, biasanya penjualan kan banyak online yang mendominasi, dan sekarang dengan mulai meredanya offline ini sudah mulai merebak kembali, aktivitas sudah mulai bergeliat lagi. Ada beberapa wilayah kalau saya cermati begitu sepanjang perjalanan dari rumah menuju kantor itu banyak sekali minimarket yang baru dibuka ini, Pak Roy. Apa yang Anda lihat dari fenomena yang terjadi belakangan ini? Apakah offline sudah mulai banyak diminati juga oleh masyarakat begitu pada saat mereka ingin berbelanja? Ya, jadi kembali lagi bahwa ada produk-produk yang tidak bisa digantikan belanjanya selain di offline. Ya, kita tahu ya, fast moving consumer good, groceries, ya sayur mayur, ikan, daging, ya segala sesuatu yang fresh itu hanya bisa didapat tentunya dari offline, tidak bisa di online. Online kebanyakan adalah mencari barang-barang yang tidak ditemukan di offline dan yang sangat murah dan super murah, ya. Oleh karenanya itu ada market yang bertumbuh di situ. Nah, jadi dengan kata lain, kebiasaan atau kita sebut sebagai customer behavior, perilaku konsumen, ketika sudah mulai menjadi endemi, apalagi kita bicara masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kekerabatan, silaturahim, ya, masyarakat yang kekeluargaan. Jadi ketika belanja itu adalah suatu momentum untuk kebersamaan bersama keluarga. Nah, kita lihat dari survei yang sudah dilakukan bahwa kondisi ketika sudah mulai menjadi endemi, 65% sudah kembali ke offline, ya.
Kemudian sekitar sisanya, itu yang campuran dengan online maupun juga pemesanan-pemesanan order yang mungkin mereka dapat lakukan sekarang ini tidak hanya dari domestik tapi dari luar, dari luar Indonesia. Itu kebanyakan di sana online. Nah, jadi dengan kata lain, kita tentunya punya pangsa pasar yang sangat signifikan, apalagi ini sebagai informasi, McKinsey di tahun 2021 itu mensurvei dari hampir sekitar 80 negara, kita naik 1 peringkat ke peringkat keempat. Oke. Ya, hampir sekitar market cap untuk seluruh transaksi, baik itu tradisional, pasar rakyat, retail, dan juga online di Indonesia itu yang sekitar 80%-nya di offline dan 20%-nya di online, itu hampir sekitar 508 billion US dollar, ya, menaikkan dari 2019 yang sekitar 426 billion US dollar market cap untuk sektor di retail. Oke. Artinya retail yang 3 tadi ya. Online menempati porsi antara 20-25%, sisanya itu adalah offline. Nah, jadi dengan kata lain, bahwa memang pertumbuhan online itu sangat cepat, sangat kuat dengan digitalisasi teknologi. Tetapi market cap-nya, nilai transaksinya masih tetap lebih besar di offline. Dan ini tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tapi juga ada di global ya. Kita lihat di berbagai negara juga seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, semangat kita masih tetap ada untuk terus bertumbuh. Nah, kalau dari sisi jenis produk-produk retail yang menjadi backbone dari industrinya atau sektor retailnya sendiri itu yang mana, Pak Roy? Sehingga paling tidak dari masa pandemi ini sampai sekarang pertumbuhannya masih tetap positif. Ya, jadi sesuai dengan undang-undang di negara kita nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, ada 5 tipe retail yang Aprindo menjadi wadah asosiasinya. Ya, kita berdiri dari 28 tahun lalu, Aprindo 11 November tahun 94, besok kita merayakan 11 November sebagai usia yang ke-28 tahun Aprindo berkiprah di Indonesia. Nah, kita melihat dari 5 sektor dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, itu ada minimarket, supermarket, hypermarket, grosir atau wholesaler, dan ada specialty and department store. Nah, kita bicara yang tentunya dari 5 tingkatan ini berbeda ukuran dan berbeda jumlah varian yang dipasarkan atau stock keeper unitnya. Nah, yang masih bertumbuh tentunya karena memang agile, ya, lincah ya, agile, itu adalah memang minimarket. Pada saat sebelum pandemik, sehari itu bisa 3 toko buka. Ya, jadi hampir 1.000 dalam setahun. Tapi ketika memasuki pandemik, itu surut menjadi 50%-nya karena pandemik. Nah, sekarang sudah mulai meningkat ya. Sudah mulai meningkat di angka sekitar sudah masuk di 70% ekspansinya meningkat dibanding dengan pandemik yang tergerus 50% dari sebelum pandemik. Nah, jadi dengan kata lain bahwa perkembangan tentunya masih signifikan yang agile karena begitu ada perumahan baru, ada lingkungan baru ya, di daerah yang baru, wilayah yang baru. Apalagi kita bicara Indonesia sangat luas ya. Kita belum semua masuk di Indonesia Timur, dan ini memberikan prospek untuk kita investasi dan tentu juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi karena ada investasi, ada penyerapan tenaga kerja, ada penyerapan pajak baru di lokasi gerai yang baru itu. Nah, jadi dengan kata lain kita memang masih bertumbuh, tetapi kalau ditanya tipenya ya tentu yang paling agile itu yang sangat cepat, kemudian ke yang medium, kemudian kepada tipe yang luasannya sangat besar. Baik, lantas bagaimana dengan antisipasi, mitigasi mungkin yang dilakukan teman-teman asosiasi dari perusahaan retail Indonesia dalam menghadapi tantangan global yang disebutkan resesi berpeluang besar terjadi, Pak Roy? Ya, semakin menarik kalau kita bicara mengenai perkembangan industri retail di tanah air. Mengingat pantangan dari global ini justru yang perlu dicermati. Di dalam negeri tadi masih baik-baik saja begitu kondisinya menurut Pak Roy Mandey, Ketua Umum dari Aprindo. Pak Roy, kita akan lanjutkan kembali. Menyikapi tantangan global begitu, apakah memang memberikan dampak yang signifikan atau ini masih bisa menjadi salah satu tameng dalam artian kondisi di dalam negeri yang sudah disampaikan data-data dari pertumbuhan ekonomi, kemudian indeks keyakinan konsumen, kemudian semuanya ini masih menunjukkan tren positif, Pak Roy. Ya, tentunya ada istilah atau ada quotes yang selalu dikatakan bahwa ya kita ada dalam posisi yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, artinya banyak yang menyampaikan bahwa 2023 dengan segala situasi, dan sebenarnya itu semua maksud tujuannya untuk kita waspada.
waspada menjaga cash flow, baik itu rumah tangga maupun juga pelaku usaha, waspada untuk juga tetap optimis, semangat, berproduktivitas, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita bicara bagaimana dampak global, sudah jelas pasti terdampak. Ya, kita ambil contoh saja yang paling mudah dan kita ketahui bersama. Ketika The Fed di Amerika sudah menaikkan Fed rate-nya, ya, dolar pada pulang kampung semua. Ya, dolar menjadi langka sehingga nilai dolar itu naik. Dan tentunya tidak hanya di Indonesia, tetapi berbagai negara juga terjadi pelemahan. Ya, tidak terjadi itu di Jepang, ya, di berbagai negara, juga di China, bahkan juga Indonesia tentunya. Nah, tetapi ini tentunya disikapi kan oleh pemerintah bahwa mesti ada kebijakan yang menyeimbangkan itu, ya, berkaitan juga dengan selain menguatnya mata uang asing, rupiah kita ini harus dikuatkan juga dengan ya menaikkan BI rate-nya, kan itu tightening money-nya, ya. Nah, ini tentunya sudah langsung terlihat oleh kita, ya, selama hampir 6-7 tahun tidak pernah bergerak BI rate kita, tapi dalam tahun ini sudah 2 kali naik BI rate-nya. Nah, ini adalah upaya-upaya yang optimis. Bahkan mitigasi daripada windfall kita punya sumber daya alam kepada, ya, sektor pemulihan ekonomi nasional dengan memberi bantuan yang kesinambungan untuk daya beli, menjaga daya beli kelompok marginal yang pada 3 bulan yang lalu dikucurkan oleh pemerintah 24,7 triliun. Nah, ini tentunya juga signifikan. Nah, jadi dengan kata lain, bagaimana menjaga ketersediaan barang. Nah, ini dalam statement kami beberapa saat lalu, ketersediaan barang ya tentunya supaya menuju kepada kestabilan harga, dan juga bagaimana untuk menjaga semangat tetap produktif, ya, menjaga supaya pelaku usaha punya produktivitas yang tinggi, itu menjadi peran penting. Dan tentunya untuk produktivitas tinggi nggak ada jalan lain kalau yang marginal tadi diberikan bantuan langsung tunai, ya, program keluarga harapan, dana desa, ya, subsidi upah dan lain sebagainya. Nah, untuk pelaku usaha ya stimulus. Nah, ini tetap juga perlu diperhatikan supaya menjaga eksistensi dan produktivitas dari pelaku usaha, termasuk juga retail modern sebenarnya yang sampai hari ini kita belum mendapat sepenuhnya karena kita belum menjadi satu sektor yang prioritas dalam APBN kita, dan era APBN tahun 2023 kita nggak masuk dalam sektor prioritas, artinya diserahkan kepada situasi market, ya. Ketika mobilitas lancar diharapkan akan pulih sendiri, tapi sebenarnya nggak seperti itu. Karena apa? Karena buktinya banyak juga yang tutup dan banyak yang masih stagnan saat ini. Oke, Jadi bagaimana stimulus ya, itu juga bisa diberikan. yang diharapkan teman-teman Aprindo sendiri seperti apa? Kalau Presiden Jokowi kan juga pernah menyarankan bahwa memang industri retail ini juga harus bisa beradaptasi dengan teknologi dan perkembangan zaman begitu. Nah, ini bagaimana? Apakah memang kitanya yang harus mandiri dalam artian mencoba bertahan begitu di tengah gempuran global dan juga tekanan dari dalam negeri, meskipun tadi kondisinya juga masih dalam yang tren positif begitu, Pak Roy? Betul. Pada bulan lalu sempat Kepala Negara, Pak Presiden dalam satu kunjungan kerja menyampaikan bahwa memang retail harus bisa beradaptasi, ya, beradaptasi dengan offline, di mana retail offline dengan online. Dan secara informasi yang bisa kami selalu sampaikan bahwa tidak ada lagi retail yang tidak punya online. Semua retail sudah punya online karena memang tuntutan zaman, digitalisasi, ya. Dan sekaligus juga apa yang kita lakukan selalu mengikuti tren market. Jadi kalau memang sekarang semua retail kita sudah bisa mengatakan bahwa sudah 100% punya online, ya, aplikasi atau web yang diberikan kepada masyarakat sehingga bisa memesan barang, ya, kemudian juga bisa mendapatkan informasi, promosi dan lain sebagainya, sehingga kita sudah dalam level at the same playing field untuk bersaing. Tetapi tentunya masih ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini yang kita minta untuk ini menjadi catatan bahwa misalnya, ya, untuk masalah perpajakan, ya, kalau di retail modern offline udah jelas kita mengenakan PPN setiap harga pokok pembelian kita sehingga masyarakat membeli sudah termasuk PPN, dan PPN kita setorkan kepada negara. Nah, kalau di online karena masing-masing marketplace individual seller, bagaimana relevansinya terhadap hal tersebut? Apakah platform mengontrol untuk masalah tersebut dengan signifikan dan menjadi satu syarat utama? Karena PMK-nya sudah dicabut, pernah keluar, tetapi hanya berlaku 6 bulan, tahun 2019 dicabut lagi untuk ketentuan perpajakan bagi online. Nah, kemudian SNI.
Retail semuanya pasti menerapkan SNI karena paling mudah dikontrol, paling mudah dicek, SNI wajib. Nah, bagaimana di online? Ya, SNI di mana Standar Nasional Indonesia ini sekarang mengemuka untuk bisa menawarkan atau memberikan penawaran atau produk-produk yang bermutu dan berkualitas sesuai dengan standar Indonesia. Itu dia. Nah, ini kan belum level at the same playing field untuk hal ini. Ya, Dan kesetaraan bagaimana begitu juga ya, Pak untuk Roy ya. perlindungan konsumen misalnya. Nah, ini juga belum level same playing field. Ya. Itu dia, kalau kita bicara mengenai kesetaraan dari kebijakan yang diterapkan, baik ini kalau kita bicara mengenai industri retail yang offline dan juga online, nampaknya itu juga yang harus segera difokuskan, yang menjadi solusi yang harus segera dicarikan. Betul. Begitu ya Pak Roy, sehingga tidak ada lagi perbedaan begitu, terutama terkait dengan kebijakan keamanan konsumen di dalam negeri dengan penerapan SNI saja misalnya untuk 1 poin begitu yang menjadi fokus harusnya bagi semua pelaku retail baik yang online maupun offline di Indonesia. Baik Pak Roy, semoga ini juga menjadi titik yang menarik kalau kita cermati tahun 2022 ini menjadi pijakan yang kuat ya bagi industri retail di Indonesia dengan tantangan global yang semakin ketat. Terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Pak Roy. Salam sehat. Ya, terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat.